adakah kendala yang dialami atau harapan ke depan? Iya, Pak. Kalau untuk KPAD sendiri, saya selaku petugas lapangan yang selama ini selalu mendampingi orang dengan HIV/AIDS beserta dengan anak dengan HIV/AIDS, harapannya kita seharusnya sudah stop untuk tidak ada temuan kasus HIV baru. Faktanya? Tetapi semuanya pasti ada permasalahan yang terkait dengan perilaku di masyarakat, terutama perilaku seks yang berisiko. Karena apa? Walaupun lokalisasi di Kabupaten Nganjuk sudah dinyatakan ditutup, tetapi kita masih meninggalkan lokasi prostitusi, di mana lokasi prostitusi itulah yang situsnya tidak bisa kita hilangkan. Artinya penutupan itu tidak secara hakiki benar-benar tertutup, masih ada praktek-praktek itu? Masih, Pak, masih. Jadi kalau memang situsnya itu kan lokalisasi, tetapi praktek prostitusinya ini yang tidak bisa kita hilangkan secara menyeluruh. Dan nyuwun sewu, kalau kita bicara masalah pelanggan seks adalah laki-laki dan itu adalah milik masyarakat. Tentunya nantinya dampak dari perilaku seks yang berisiko ini juga akan berdampak di masyarakat juga, terutama perempuan dan anak. Yang tidak ikut apa-apa menanggung resiko. Iya, betul itu, Pak. Barangkali Mbak Tisna bisa bicara data, Mbak. Untuk saat ini, kasus HIV sampai bulan September 2021 di Kabupaten Nganjuk sudah ada temuan 1.666, di mana 51%-nya adalah perempuan, sisanya adalah laki-laki. Berarti justru lebih besar yang menjadi korban wanita. Iya, jadi di situ. Jadi itu belum lagi anak-anak yang terinfeksi HIV. Sampai hari ini saya mendampingi 26 anak yang terinfeksi HIV. Dan harapan saya dengan adanya program cegah stunting untuk menghindari gizi buruk, ya salah satu korelasinya adalah stop HIV juga. Itu yang saat ini kami hadapi dan kami kerjakan demi Kabupaten Nganjuk untuk menjadi lebih sehat dan lebih baik. Harapan terhadap pemerintah? Harapan saya sebetulnya luas dan besar, Pak. Ya, tapi bisa disebutkan simpelnya saja, yang paling krusial. Yang paling krusial, yang jelas, mari kita bersama-sama untuk hidup sehat, jasmani dan rohani. Kita perkuat akhlak budi pekerti. Gadget memang menentukan segalanya, tetapi kita juga akan lebih berkembang dengan gadget. Pilihlah aplikasi atau situs-situs yang sangat positif untuk kita pelajari bersama. Dulu saya pernah punya harapan sehari 2 jam tanpa gadget, sehari saja, supaya apa? Bisa mendidik anak-anak, mengedukasi anak-anak, supaya anak-anak juga bisa lebih berbaur dengan teman-temannya yang lain, supaya tidak ada individu berindividu. Mungkin itu, Pak, yang bisa saya sampaikan. Ya, semangat Mbak Tisna, terus gelurakan pengabdian pada masyarakat ya. Ya, stop AIDS. Stop AIDS. Dengan Bapak Setiaji ya, Kepala KPAD. Singkatan apa Bapak? Komisi Penanggulangan AIDS Daerah Kabupaten Nganjuk. Iya. Sekretaris, Pak. Sekretaris, Pak ya. Apa Pak kiprahnya KPAD ya Pak. KPAD. Jadi setelah dibukakannya lokalisasi yang ada di Kabupaten Nganjuk, lokalisasi Buyangan Pak ya. Iya, di Nganjuk paling tidak ada 9. Itu tugas KPAD itu tidak semakin ringan karena ditutupnya lokalisasi, karena ternyata setelah ditutup itu justru menyebar, bisa langsung pakai HP, terus bisa masih digunakan itu di kamar-kamar. Jadi secara formal dibubarkan, tetapi secara fungsional kamar-kamar di Buyangan itu masih berfungsi. Itulah yang sulit. Yang ketiga adalah kesehatan. Jadi pada waktu masih
belum dibubarkan itu secara rutin tiap hari Selasa dan Rabu itu di lokalisasi juga ada pemeriksaan kesehatan tentang IMS, infeksi menular seksual dan kesehatan dari Bapak Setiadi, saya jadi teringat apa yang dikatakan Gus Dur bahwa ketika ada lokalisasi WTS itu ibarat sampah itu dikelompokkan Pak, memudahkan untuk mengontrol, memudahkan untuk memberikan vaksinasi atau suntikan-suntikan yang mengarah kesehatan, juga memudahkan untuk sosialisasi pencerahan. Ya. Tetapi di sisi lain, masa pemerintah kok membiarkan adanya komplek itu formal, legal, kan nggak enak, akhirnya dibubarkan. Tapi ketika dibubarkan, seperti Gunung Es ini juga ada permasalahan Pak ya? Iya, seperti itu. Satu itu yang dibubarkan ya. Yang kedua sekarang beralih mereka dari AIKP jadi terus kos-kosan. Oh, jadi Iya, dari yang kos-kosan. mengingat kos-kosan yang kadang-kadang juga terjadi transaksi, transaksi secara online. Langkah-langkahnya apa Pak? Langkah-langkah KP Komisi Penanggulangan Air daerah KPAD. yang pertama bekerjasama dengan stakeholder yang ada di kecamatan dan desa. Itu yang utama sebenarnya. Karena kami sendiri hanya bertujuh, itu pun punya bagian dari masing-masing. Seksi gitu Ya, jadi tata manajemen kasus dan lain-lain. Dan itu tugas yang besar. Nah, sekarang banyak kasus itu dari yang melahirkan tapi dalam kondisi positif. Itu diakibatkan mungkin bisa saja karena bapaknya di luar jajan Pak ya. Ya mungkin Terus banyak ke rumah, bisa. jodohnya bisa ya? Luar biasa. Jadi bahayanya. Jadi sebelum ada COVID, Iya. itu ingat saya itu orang paling takut dengan yang namanya air Pak. Iya. Ketika terjadi banyak pandemi ini, banyak kasus COVID, seolah air dilupakan. Padahal itu terus bergerak Pak ya. Pada saat ini pada sampai bulan September ini sudah 100. Itu Nganjuk saja. Ya lanjut. Jadi Nganjuk Bisa terjadi pada ibu hamil. bisa. Pak, mohon kepada penonton atau pemirsanya YouTube Komdar dijelaskan air itu tertular itu karena apa? Iya. Apa sama dengan COVID atau lain? Iya. Jadi penularan HIV itu virusnya Pak. Jadi HIV itu virusnya itu bisa menularkan melalui 4 hal. Yang pertama melalui cairan sperma, cairan vagina, darah, terus jarum suntik yang tidak steril. Jadi orang yang niatnya itu untuk kesehatan lain, tetapi kebetulan suntikan itu sepet Pak ya, sepetnya ini tidak bekas, steril ya. tidak steril bekasnya orang kena air bisa nular. Bisa menular. Kalau misalnya seorang remaja satu kena air, satu tidak, ciuman bisa Pak ya? Kalau ciuman tidak. Itu kan ada cairannya Pak. Ya, Menurut Pak. tidak bisa menularkan. Jadi memang spesifik sekali ya. Jadi penularan HIV itu memang spesifik sekali. Jadi cairan vagina, cairan kalau mereka pakai kondom berarti tidak bisa menularkan. Tapi kalau tidak kemungkinan bisa. Soalnya faktornya banyak. Ada CD4, ya, jadi kalau CD4-nya itu tinggi, HIV itu tidak bisa menular pada yang lain. Jadi kalau seorang bisa CD4 tinggi itu paling tidak 150 itu tidak bisa menular. Oke, Dan Pak. itu tidak bisa dimatikan virus ini. Oh, tidak bisa. Bisa ya. Jadi semua virus sebetulnya tidak bisa mati, tapi hanya bisa diuji. Harapannya apa Pak? Baik pada pemerintah maupun pada warga masyarakat. Iya. Pada pemerintah tentunya program ini tetap masih harus dilanjutkan dan ditingkatkan ya. Pendaya gunaannya KPAD ya. Semacam itu. Yang kedua, karena ini penyakit Mas ya, pribadi dalam artian dari perbuatan menyimpang dalam artian. Jadi perbuatan yang menyimpang, perbuatan yang berisiko tinggi itu harapan kita tidak dilakukan oleh para remaja. Dan dari sekian kasus itu mahasiswa tidak ada yang Siswa juga ada. Ada siswa juga ada.
itu dari kalau SD itu dari orang tua, dipenuhi dari orang tua. Namun kita bersyukur walaupun belum bisa dimatikan, namun dari kasus yang ada itu pendampingan sangat lumayan bagus. Itu sampai sekarang ada yang sudah lulus SMA, lulus tingkat atas, berarti kan mereka tiap hari minum obat Pak. Iya, tiap hari minum ARP itu bisa sehat. Nah, jadi nggak benar juga justice bahwa kalau kena mesti kemudian meninggal tidak macam itu. Jadi usia harapan hidup itu masih terbuka dengan mereka disiplin dalam hidup, pelajaran sempurna katanya. Terima kasih Bapak narasumber Mas Kadi, ngapunten saya telat. Jadi terima kasih Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ini ada berkahnya untuk Pasir Kulon. Sebelum malih Mas Ibu, Pasir Kulon akan moga Pak Ibu. Halo seluruh warga Kabupaten Nganjuk dan semuanya aja, jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube Kong Danuji Nganjuk. Jangan lupa ya, pokoknya like, comment, subscribe.